استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم وأزول على ما نوى به شيخنا الفاتحة. صراط والموت ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف: فأوصيك ونفسي باتفاء تلك الآثار والاقتداء بأولئك الأخيار. Wasiat beliau kepada kita semua agar kita mengikuti akan apa yang telah dikerjakan oleh orang-orang saleh dahulu, karena mereka adalah orang yang benar karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وَثَابِرْ عَلَى مُطَالَعَةِ سِيَارِهِمْ الْحَمِيدَةِ وَكُتُبِهِمْ الْمُفِيدَةِ. Bersungguh-sungguhlah untuk memutolaahi, membaca sejarah-sejarah mereka yang sangat terpuji, dan sering-seringlah mutolaah kitab-kitab mereka yang isinya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Lita'rifa mahallahum ar-rafi'a wa sya'wahumul mani. Semua itu agar kita tahu betapa mulia dan hebatnya mereka, betapa agung dan luar biasanya mereka. Fata'tarifu bil qusuri fi kullil umur. Dengan sebab melihat kebesaran dan keagungan orang, kita lalu tawadhu, merendah diri, merasa diri enggak punya apa-apa dibanding mereka itu. Wa tahwa birrahmati was sakinatin nazilati inda zikri awsafihim, dan akan kau dapat rahmat daripada Allah dan rasa tenang di dalam hati yang turun daripada Allah ketika dikisahkan riwayat hidup mereka, akhlak-akhlak mereka, sifat-sifat mereka. Wa tawfaru bihubbihim al-matlub. Dan dengan sebab kita mendengarkan sejarah orang-orang saleh, kita jadi jatuh cinta, suka dengan mereka. Akhirnya kita jadi orang beruntung hanya dengan modal suka dan cinta. Dan cinta kepada mereka al-matlub itu memang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jami'i lil muhibbi ma'al mahbub. Selain keberuntungan yang luar biasa didapat, kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Kama warada min sayyidil anam alaihi salatu wassalam. Sebagaimana telah datang dari Rasulullah sebuah hadis, al-mar'u ma'aman ahab una wa fil munkar. Nah, jadi kita nggak bisa melupakan sejarah. Kita nggak mungkin jauh dari sejarah. Karena sejarah adalah
seperti guru dalam hidup kita. Orang yang keluar dari sejarah nggak menyamai perbuatan perkataannya dengan sejarah yang benar, orang itu jauh daripada rahmatnya Allah. Ini orang yang baca kitab sejarahnya wali-wali para nabi aja udah dapat rahmat. Belum mengamalkan lagi. Belum mencontoh, belum meniru pekerjaan mereka. Belum. Hanya membaca. Dari membaca tumbuh suka dan cinta. Cinta itu malah punya kelebihan al-jami' lil muhibbi ma'al mahbub, yang bisa mengumpulkan orang yang mencintai dan yang dicintai. Ini luar biasa cinta. Nah, kembali kita kepada masalah hati yang ingin menuju kepada Allah, yang nggak mungkin bisa lepas daripada sejarah. Pada Jumat kemarin kita membahas tentang dunia dan serangan godaannya kepada kita. Hingga kita hati tertuju kepada dunia yang harusnya tertuju kepada Allah. Harusnya lillahi subhanahu wa ta'ala, karena diserang dunia, digodanya dunia, Allah kita, lalu bukan lillah lagi, lid dunia. Orang yang enggak tahan sakit, kekurangan terhadap dunia dan keduniaan, orang itu pertanda kalah di goda dunia. Enggak tahan kurang, uang kurang enggak tahan, harta kurang enggak tahan. Ada tahan, kada berduit pun ada tahan. Bila sudah kada berduit, hamuk, ampas pangkong, maaf lah. Jadi ini sedikit-sedikit bahasa Indonesia, jadi sedikit-sedikit bahasa Jawa. Karena beliau dari Jakarta, jadi ulun sekali-kali bahasa lulu buat-buat. Sekali-sekali bahasa ya. Jadi supaya sama. Jadi orang yang ada tahan, enggak tahan kekurangan dunia, itu pertanda udah kalah dengan dunia. Kalah. Sifat gengsi, enggak punya harta dunia, itu udah kena sihir dunia. Orang itu udah kena. Oleh karena itu, enggak tahan kurang hidup dan kehidupan. Gengsi. Itu harus dibetulkan. Apa sumbernya, apa asalnya, udah kita ketahui. Hati kita menuju kesenangan dunia. Itu sumbernya. Kita kepinginnya hidup ini senang, nyaman, enak, mewah. Itu tujuan kita. Itu salahnya. Jadi tujuan. Manakala semua itu jadi tujuan, itu yang kita tuju, hidup mewah, punya harta banyak, punya harta yang mahal, rumah yang besar, seperti orang-orang. Itu jadi tujuan kita, itu sumber kesalahan. Akhirnya orang baca ijazah waqatil waqi'ah, ya itu juga tujuannya.
Orang salat duha, ya itu juga tujuannya. Kenapa? Karena di otaknya dia dunia sudah jadi tujuan. Jadi mulutnya aja lillahi subhanahu wa ta'ala, tapi hatinya lidunya. Kalau orang dengar lillahi subhanahu wa ta'ala, enggak begitu. Dia tahan, enggak punya uang. Tahan dia. Kenapa jadi mampu dia? Kenapa jadi dia tahan? Karena dia tidak mempermasalahkan kurangnya kehidupan dunia. Karena itu bukan masalahnya dia. Karena itu bukan masalahnya dia. Jadi dia perlu dipermasalahkan. Orang punya rumah mewah, dia enggak punya masalah karena bukan masalahnya dia. Orang punya mobil mewah, dia punya tosah. Ini masalah. Kenapa? Karena ini bukan masalahnya dia. Dia enggak mempermasalahkan masalah itu. Kenapa? Ya karena di hatinya bukan itu yang dipermasalahkannya. Yang dicarinya selama ini lillahi subhanahu wa ta'ala. Bukan lillahi. Nah, jadi anak-anak muda, udah kalau hendak bahagia hati, jangan umpat-umpatan menghargai dunia sebagai tujuan maksudnya. Jangan ngejar dunia sebagai tujuan. Yang sekolah, yang dagang, yang cari dunia, cari. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau enggak dapat, udah. Kenapa? Bukan masalah. Masalah kita melaksanakan perintah Allah, cari rezeki. Udah, berarti kita udah laksanakan tugas, dia selesai. Kalau orang benar hidupnya di bawah naungan Allah, Allah memerintah dia cari harta, dia cari, dapat nggak dapat bukan masalah. Jangan melibatkan itu dalam otak dan hati. Satu aja, saya siap komandan untuk melaksanakan perintah cari rezeki. Selesai, dapat alhamdulillah, nggak dapat ya udah. Tapi kebanyakan kita yaitu Pak, jelek orang kena sihir dunia. Pagi pula mencari harta. Boleh sore. Pasing payuan. Muha itu lain. Orang yang nggak laku-laku jualan itu sore pulangnya mukanya beda. Berubah jadi Ultraman. Iya. Kenapa? Ya karena hajatnya nggak tercapai. Hajatnya dia dapat harta. Sedangkan orang ikhlas, hajatnya dia jualan menjunjung perintah Allah. Ini aja, antennya jadi ubah. Kenal diobat. Sekleteran jangan masuk. Ya. Kalau sudah kena sihir dunia, jualan nggak laku-laku, pulang sore, waduh, temannya negur, assalamualaikum, marah. Kenapa? Lagi galau. Orang sekarang bilang lagi hang. HP itu kalau hang kalau dipicik-picik, tagur dalam menahun, memberi salam nggak disahut. Kenapa? Masalahnya satu, bukan kedepayu yang bikin dia sakit hati, niatnya dia yang salah. Bukan nggak laku itu yang bikin dia sakit hati, nggak laku itu benar masalah. Yang jadi dia sakit hati, kenapa? Niatnya salah. Nah jadi kita mudah-mudahan ulak begawi kulit sore ada. Dapat alhamdulillah pada dapat berani ya. Apalagi di rumah banyak aja duit. Tabungan ada aja. Beras ada di rumah, ikan ada di rumah, uang ada, nggak laku jualan hari ini ya nggak masalah, ada aja uangnya. Kenapa sakit hati? Buat apa susah? Susah itu kada gunanya. Bawa nyanyi aja. Mbah, duit kadada, rokok kadada, kawan kadada, wadai kadada. Ambil panci, buat apa susah? Udah. Selesai.
Jangan bikin hatimu sakit hanya gara-gara dunia yang hina. Bungas kada orangnya, putih kada. Kenapa bikin kita sakit hati? Dunia ini hina banget dunia, banget hina. Udahan, jadi kada sapi lagi sudah aku sedih-sedih punya payu, alhamdulillah ada payu ya udah. Datang ke tuan guru ulun minta banyu, sedang apa rumah ulun nggak sing payuan, mbah tupang, nah supaya lakas payu guru mau diopakan, terus lapar, adakah pesan pian guru ada jualnya murah jualnya kalau terlalu mahal mana mungkin cepat laku. Jualnya murah. Jadi payu laku turun, alhamdulillah. Belum laku rupanya rumah masih ingin setia dengan kita. Kira-kira. Pokoknya jangan sedih. Kalau nggak ada uang ya udah, ya. Jual yang ada, apa susahnya? Kendaraan 5 buah, jual 3. Kenapa sepi? Rumah 5 buah, jual 4. Nggak bisa juga tidur di semua rumah dalam satu malam. Nggak mungkin lah. 5 buah rumah, tidur satu malam, itu wali abdal. Kelima-limanya ada di sini. Iya, kata wali abdal, ini wali bundal. Ya nggak mungkin lah. Aduh. Baju 5 lemari, jual 4 lemari. Enak di pinggir jalan. Baju murah. Ada nawar 15.000, yang cocok harga, jual. Dan yang 20 jual, ada yang 100.000 jual. Berduit dulu. Kawan, karena nasi kuning warung. Kalau kawan jual pakai baju semuanya, 50 lembar baju 1 kali pakai dalam 1 hari. Gila Orang gila aja yang pakai baju 10 lembar, 50 lembar. Belinjo pula. Mudah kita minta setiap saat sama Allah Ta'ala buat kita, buat semua kaum muslimin dan muslimat, agar hati ini selalu untuk tidak memarahi Allah bila Allah belum memberi. Allah tidak memberi, bukan Allah marah kepada kita. Ya perlulah mempermasalahkan. Nggak perlulah sedih. Kadang-kadang Allah nggak memberi, malah itu sayangnya Allah. Apalagi zaman sekarang ini, Masya Allah, anak sekolah, bini kuliah, nang laki membeca. Anak 5 dari kelas 6 SD sampai kuliah. Untuk yang sedih, kerjaan tukang beca, tambahan kerjaan palingan mancing, itu di kolam orang. Ini sumur, ini kolam orang. Ujung santaran ke sana, nelon ke situ. Dikiranya tuan ikan, tuan kolam nggak mancing di kolamnya dia karena arah lonjorannya ke sana. Padahal nelonnya ke situ. Maling. Kenapa dia? Karena tuntutan. Hampir sekarang kedatangan gratis sebulan. Kencing bayar.
Untung berhinak pada bayar. Ya hanya bernapas ini bayar, Masya Allah. Ini kencing bayar. Kodoh hajat besar bayar. Coba naik taksi gratis, turun bayar. Semua perlu duit. Ujian buat kita orang beriman. Kenapa Baitullah itu jadi disenangi orang? Kenapa Hijr Ismail nggak sempurna bangunannya? Karena waktu itu nggak didapat lagi harta yang ada. Baitullah itu dibangun di satu tempat yang paling rendah dan itu bahan bangunannya didapat dari harta yang halal. Kenapa kita dimarahi Allah? Karena banyak yang haram di rumah. Karena banyak harta yang enggak benar di rumah. Mudah-mudahan. Nang sakitkan tuan guru, orang menang bakas main duit. Belang waduh guru. Assalamualaikum, salam. Tetapi itu kopiah juga. Tasbih di tangan. Sahabat, wah. Setuma saja gue nandak mata ratana. Napa tadi? Barakat doa pian ulun berajaki. Itu sih benar. Berkat doa pian, ulun dapat rezeki. Rezekinya menang main duit. Main kartu, ingat sama guru. Kasih. Ini guru, tolong terimakan hadiah saya. Berkat doa sampian saya dapat rezeki yang banyak hari ini. Menang main kartu 2M. Ayo, dikasih sama guru 200 juta. Kalau gurunya nggak tahu cerita ini, awas. Bisa kemakan, bisa keminum 200 juta. Berapa tuh kerupuk kalau ditukar? Beda dengan wali-wali Allah Ta'ala. Kita ini tuan guru nang ada wali. Kalau wali-wali diperas mereka keluar darah karena uangnya nggak halal. Ada yang uratnya bergerak-gerak kalau melihat harta yang haram. Uratnya bergerak-gerak, isyarat tangannya jangan bergerak. Kita seminggu berikutnya datang ke orang. Assalamualaikum, salam. Gimana kabar guru? Sehat. Alhamdulillah. Makasih. Kamu beri saya uang yang banyak. Alhamdulillah guru. Itu bekas menang main duit guru ya. Gurunya ini guruan juga. Sudah samakan itu sudah aja. Mau aja kalau Tuhan mau maafkan ya. Orang-orang soleh dulu kalau udah masuk harta yang haram gitu luar. Kita duit masih sedikit ya itu. Lampu masih sedikit dijual. Maka becuntan di masjid ini nyaman. Itu maling kalau berkeliaran yang sandal bagus-bagus. Di beskop sandal ada tak? Ini dibawa. Masjid ditinggal. Jadi kepada jemaah kalau sandal senang bagus-bagus. Pokoknya kamu kesini sebutin aja syaratnya sandal itu harus belain sebelah. Bangunnya sama kayak pegang masang. Harus belain, lain satu sama lain harus. Ini kanan, ini kiri harus beda. Jadi emang murah-murahnya, jadi diambil maling, udah.
Kalau maling curi sandal, dia sudah sandalnya juga murahan, udah kurelakan kau pergi. Coba sandalnya yang mahal, masuk ke majelis, pulang hilang itu sandal, 7 putaran bisa bilang Murtadin ditawasi. Wah, cari terus tanya sama satpam, mana sandal saya? Sandal saya mana? Aduh, jadi ya satpam, ulun kadang jaga sandal, ulun jaga orang pacaran. Tertahu ulun sandal, ulun urusan pacaran ya apa? Kebanyakan mau pacaran di masjid Jagayan ini, termasuk ulunnya satpam. Jadi apabila kita bisa menyukuri apa yang ada, itulah kita selamat dari sihir dan jampi-jampi dunia. Menyukuri yang ada aja sudah, yang ada aja. Di meja makan ada itik, ada burung, ada sapi, ada kambing, udah syukuri. Ada yang enggak ada jangan dicari-cari. Dapat kering bisa keluar terus saya dipikirkan ini ada ini aja kambing, apel, burung, itik, nyata burung nyaman-nyaman di hadapan. Atau sebaliknya yang ada hanya sepat ya, ikan kecil. Aduh, di Banjarmasin ini ada yang namanya undang papai. Ada undang mami, undang papai. Undang yang kecil-kecil. Ada kepala sepat ya udah digoreng, makan. Coba kalau 100 biji kepala sepatnya kan banyak. Udah makan. Bikin cacapan berapa bahasa Indonesianya? Ikan dia mau. Enggak aku pulang mana bisa bahasa Indonesia. Ikan cacapan tuh apa? Nah, namanya ngomongnya. Lauk lain apa ya? Kalau kulluh jahilun. Apa ya? Sambal dadak. Oh, di Banjar dadak itu makanan. Jadi itu sambal bikin apa asam kemal, cabai rawit, terus apa? Nah ini uyah wadi ini namanya. Mati aku malam ini. Kan karena bisa banyak sebenarnya kita harus nyambung. Uyah hati. Nah jadi makan itu cepat direnangkan di enak makannya. Nasinya agak panas-panas sedikit. Itu rawitnya dari yang ganjil 3, 5, 7 apalagi sampai 101. Pedasnya luar biasa. Maka syukuri yang ada. Kita kadang-kadang belum punya harta, belum punya uang, udah pikirannya lebih dari harta yang kita miliki. Ini yang ganggu kita. Ini yang bikin ibadat kita jadi rusak. Udah kalau kamu punya keinginan satu aja, lihat kemampuan. Hanya itu sebagai penyelamat kehidupan. Berapa punya harta? Itu kita punya keinginan. Itu aja penyelamat. Jadi dapat gajian 750.000 satu bulan, udah itu aja.
750.000 dibikin apa? Supaya enak makannya, minumnya. Udah. Hanya orang yang bersyukur yang bisa bahagia. Bukan orang yang banyak harta yang bisa bahagia. Orang banyak harta tapi merasa kurang ya belum bahagia. Orang yang merasa cukup dan mampu bersyukur itu orang yang selalu bahagia berhadapan dengan dunia dan kehidupan, berhadapan dengan ekonomi dan penghasilan. Nggak akan terganggu otak dan pikiran, apalagi hati dan sanubari. Kenapa? Karena dia punya senjata ampuh penyelamatan, benteng yang kuat, syukur selalu kepada dikasih, terima nggak dikasih, bismillah, mudah. Jadi kalau sudah syukur ya, terima apa yang ada. Jadi Allahu Akbar, hati orang gembira, sholatnya jadi senang. Ini rasa kurang terus. Jubur 6 rakaat karena otaknya ini. Ini ajaibnya, dunia bisa menyihir orang. Salat isya 6 rakaat, salat witir 2 rakaat. Bulan Ramadan terakhir witir kan 1 rakaat. Karena otaknya neng. Allahu Akbar. Udah baca Fatihah 4, rukuk i'tidal sujud kedua, orang harusnya tahiyat akhir dia bangkit lagi. Dia sendiri bingung apa yang dibaca. Karena udah selesai, Jakarta PLN, the end. Ini apa yang dibaca? Mudah-mudahan harapan kita satu, mari generasi muda jangan pernah ditipu oleh dunia. Satu aja senjata kita, dapat harta baru berpikir, baru berkarya. Jangan pikir dulu uangnya belum ada. Itu nanti yang akan nyusahin kita. Mau acara besar-besaran ratusan juta, uangnya baru 10 juta. Kan cari lagi dulu 90 juta. Itu untung-untungan. Kalau cepat dapat ya alhamdulillah. Kalau nggak cepat dapat ya akhirnya utang sana, utang sini. Utang sana, utang sini. Pakai bunga, pakai tambahan bayar berlabih, dan lain sebagainya. Akhirnya pengantaran acara 100 juta perlunya, uang baru 10 juta. Dicari, nggak berhasil. Artinya utang sana, utang sini. Akhirnya dapat 100 juta. Acara pun besar-besaran, semua orang memuji. Tapi ada juga yang tahu, yang ceritanya paham dari awal sampai akhir. Dia nggak ikut memuji. Kenapa? Yang menghutangi dulu nang tahu. Jadi jangan menghutangi bungulinya. Lain duitnya, duitnya mulai dikongkan tahu kesah. Akhirnya setelah malam Senin, pengantenan besar-besaran dengan segala macam kemewahan. Malam Senin, jalan ini. Mikir bayar hutangnya gimana? Buka amplop 200. Oh ternyata yang harusnya mohon doa restu tak tulis mohon 200. Jangan cetak tukang undangan harusnya tulisannya mohon doa restu ditulis mohon 200. Tukang amplop semua 200. Untung nggak dibaca akhirnya turut menunggang seluruh keluarga. Makanya dahulu Kiai Haji ya pulang turut menunggang, kurang turut mengundang, salah cetak, turut menunggang. Jadi kira-kira mana tahan sekolahan nyoba menunggang apa? Sekolahan 4 menunggang malam seharian ini apa? Untung ada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Tukang cetak undangan hati-hati juga. Yang sembarang mencetak cetak, kalau pintu salah cetak. Orang turut mengundang, turut menunggang. Maka dahulu Kiai Haji Ahmad Yudian Nurnya buang tanah.
dia paham. Jadi mari kita sama-sama kita mengenal manakib dan sejarah ketika mereka tidak akan makan kecuali dapat harta yang halal. Mereka tidak bikin rumah kecuali dapat harta yang halal. Mereka kadang-kadang hanya makan roti dicelupkan ke air yang dingin dimakan, itu yang mereka makan asalkan halal. Mereka nggak peduli makan nggak masalah, yang pentingnya mereka makan halal. Mereka tidak merasa gengsi tetangganya dengan rumah yang mewah, mereka rumah yang sederhana nggak masalah. Mereka keundangan dengan mobil-mobil yang sederhana, sedangkan teman-temannya dengan mobil mewah nggak gengsi sedikit pun. Kenapa? Karena ini bukan masalah yang harus dipermasalahkan. Ya, ini perkara hina, jangan diangkat ke permukaan, jangan dibikin masalah, jangan dianggap masalah. Kenapa? Karena dunia daninya. Udah tutup lembaran masalah, nggak perlu diangkat ke permukaan. Hadapi, nikmati. Hadapi, nikmati. Yang bisa beli kendaraan, itu pakai kendaraan. Yang bisa beli mobil, pakai mobil. Yang bisa beli beca, pakai beca. Yang bisa beli kelotok, pakai kelotok. 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 Perahu. Perahu kapal, ngomong. Ini perahu. Perahu. Yang bisa beli ini beli. Yang enggak, stop. Jangan bikin masalah. Orang yang mengundang acara perkawinan jangan dipetak-petak. Yang kaya di sini, yang miskin di sini. Itu sudah terlalu salah. Pejabat di sini, yang kaya di sini, orang miskinnya di luar. Semua undangan. Semua sama. Nggak beda. Sama aja, makannya menguntung juga. Lontangan juga. Kadang-kadang orang miskin itu nang perlu dinyamani bubuhan sampai nasugi ini kan usah lagi dinyamani. Nyarancak dia dah makan anu durian, makan mangga nang miskin ini kesian dia waluh. Dinyamani bubuhannya itu. Maka disuah makan kambing, julungi kambing. Maka disuah makan sapi, julungi sapi. Maka disuah makan burung, julungi burung. Bubuhan yang sugi-sugi itu sudah. Burung hari-hari dikulai. Ayam hari-hari, ya Allah, itik hari-hari makanannya. Ayam orang miskin, orang yang nggak punya apa-apa, dia makan kadang-kadang nasi. Hanya nasi, nggak punya ikan, nggak punya lauk. Coba beri mereka kesenangan, kebahagiaan. Ini orang miskin dihina. Berarti kamu memuliakan orang sugih. Kalau orang sugih dimuliakan, orang miskin dihina, kan berarti kamu kena sihirnya dunia. Nggak ada beda orang kaya, orang miskin semua mulia. Kenapa orang miskin harus dihina? Dari mana kehinaan mereka? Nggak punya harta. Bukan mereka itu hina kalau nggak punya harta. Mereka nggak hina kalau nggak punya harta. Bahkan kadang-kadang orang yang nggak punya harta bisa jadi mulia. Oh, jadi menyangit sih. Ada aku perlu membela kebenarannya Allah. Kesian orang miskin dihina. Berdatang nggak ada daerahnya, sarwan nggak ada wilayahnya, duduk di andakan sandal. Si yang mentang-mentang miskin, kenapa garang miskin itu hina kan? Belum tentu. Sugih itu mulia kan? Belum tentu. Sugih, tapi juntan duit rakyat. Korupsi, duit sana ambil, duit sini ambil, bisi mobil 500 buah, bisi pesawat 500 buah, sampai bisi langit separoh. Tapi korupsi enggak mulia. Orang kaya itu enggak mulia. Orang miskin belum tentu ya. Dan sering sudah ulun sambat. Sudah. Jadi kita kurang terigat kah buruk kah baju muliakan karena dia hambanya Allah, bukannya hambanya setan. Ini kan lain level seorang. Kalau sudah bajunya mewah, bajunya ini bagus, hanyar dikawani. Mbah sudah nang kada bagus baju, ada mau meherani. Ketahuan benar dunia basehe amahabbat mehe ujar rajib gande muna
Ini buah nama kamu kuliah harus HP kan? Aduh, enggak ada komentar apa nama kamu harus HP. HP yang murahan aja. Nang nyata dulu bila pacar ke sakit hati. Nah, HP yang tak kesini dagu aja kita. Nah, gugur ke banyu beburini ke pulang. Sakit hati lah, kena murahan. Coba yang mahal. Beli HP 250 miliar. Coba, gugur kecebur kena air. Langsung siup. Enggan. Nggak bangun-bangun. Kenapa? 250 miliar. Nang dapat roh unjun. Begantar. Ini kan 250 miliar. Cuma nanti akhir. Kita telepon orang mau berinik. Bersangkut di kawat. Lo begantar ya unjunan. Jadi kena munjun. Menggedek. Menggedek. Maka bisa mengirit. Begantar. Ini yang pertama. Mudah-mudahan kita hadapi dunia dengan syukur. Kita terima apa yang dikasih, kita syukuri apa yang ada. Jangan pernah kita mempermasalahkan kekurangan, karena kekurangan itu bukanlah kekurangan. Kekurangan itu adalah anugerah daripada Allah. Kurang itu menurut kita, bukan menurut Allah. Kurang itu adalah rasanya kita, bukan hakikinya Allah. Dari Allah nggak pernah Allah kasih kurang kepada kita. Kita yang merasa kurang. Diberi 1000 mau 2, diberi 2 mau 3, diberi 3 mau apa? Kurang itu dari kita, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah mengajarin kita supaya selalu cukup. Gimana? Syukuri apa yang akan terasa. Nikmat itu cukup untuk dinikmati. Yang kedua, halangan gangguan kita beribadat. Kalau dunia tadi lawan syukur kepada Allah, nama halangi kita nomor 2 adalah yang disebut dengan nafsu. Nafsu ini adalah menghalang-halangi kita, ialah dengan dia ingin cerita kebaikan dan kelebihan ditujukan kepada dirinya. Itulah nafsu. Salat yang dikerjakan, nafsu ingin mengakui itu kelebihan kita. Puasa yang sering kita lakukan Senin dan Kamis, nafsu ini punya keinginan, itu kelebihannya kita. Padahal semua fadlun minallah. Semua anugerah daripada Allah. Nah, godaannya kita terhadap nafsu mengaku-ngaku. Suka ngaku-ngaku. Nang bungas ngaku bungas, nang putih ngaku putih, nah, nang sholat ngaku baik, yang sering puasa ngaku soleh, yang gak pernah ke diskotek ngaku orang baik-baik, yang gak pernah minum-minum keras ngaku orang baik-baik. Emang benar dia gak pernah ke diskotek, gak pernah minum-minum keras, gak tersentuhan dengan obat terlarang, dia memang orang baik, tapi salahnya dia ngaku-ngaku orang baik. Ya, orang baik jangan ngaku-ngaku orang baik. Orang baik harus melihat kebaikan ini adalah datang daripada Allah. Ini anugerah Allah. Ini adalah sesuatu yang harus kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, ini kebaikan, tapi kamu yang berbuat baik. Ini memang ihsan, tapi anta ya Allah muhsin. Kita digoda untuk menceritakan itu ke diri kita. Orang baik janganlah mengaku-ngaku baik. Orang baik adalah orang yang memahami bahwasanya kebaikan itu bukan miliknya, tapi adalah minallah wa inna. Ini dasar pertama tentang pembahasan nafsu dan seterusnya. Insyaallah malam Jumat akan datang kita sambung lagi. Sudah jam 8 malam. Tampun minta ridha dunia akhirat. Wallahu a'lam bissawab.